Ya tentu kan. Buku ngaji suka ketinggalan, pasti itu sholat ya. Kuliah di UIN. Cara berpakaian ya. Halo rakyat biasa, selamat datang di Rumah Kosong. Tadi udah lihat kan spoiler dari konten kami? Sekarang siapin diri ya, kita bakal nonton fullnya. Tapi sebelum itu ingat ya, jangan tinggikan ekspektasi, nanti kalian sakit hati. Happy watching! Halo semua, nama gua Akbar Bima Anugrah, dipanggil Akbar. Saat ini gua berusia 20 tahun. Hai, gua Maya Radika Ruslan. Gua biasa dipanggil Maya. Tahun ini gua 20 tahun. Hai, kenalin nama gua Kayla Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Umur gua sekarang 19 tahun. Halo semuanya, nama gue Dita Afiliani, biasa dipanggil Dita, umur gue sekarang 19 tahun. Hai, nama gue Ellen Deandra ini. Panggilan gue Ellen, umur gue 19 tahun. Saat ini gue lagi asik-asiknya studi di UIN Raden Intan Lampung, dan gue sangat senang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen-dosen tercinta. Kuliah, ngerjain tugas, nonton film, baca novel. Kesibukan sekarang ya udah pasti kuliah sih. Kesibukan gue sekarang kuliah di UIN, main, ngerjain tugas, main lagi, makan. Ya, kesibukan gue sekarang kuliah di UIN dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Sekitar umur 6 tahun saat itu gue mengikuti kakak gue untuk berangkat mengaji, dan akhirnya gue pun ikut belajar mengaji. Pas TK, ingat banget sih, dulu buku ngaji suka ketinggalan terus pulang. Waktu pertama belajar agama sih kurang lebih waktu awal-awal masuk SD ya, karena itu juga udah mulai didaftarin ke guru ngaji sama orang tua. Pertama kali belajar agama kayaknya waktu TK sih, waktu umur 5 sampai 6 tahun. Karena gue dimasukin ke TPA waktu gue masih TK. Gue belajar agama sih waktu TK, itu pun belajar umum seperti sholat saja. Tapi ketika gue waktu 3 SD, gue udah belajar agama seperti belajar ngaji ataupun yang lain. Gue belajar mengaji, belajar praktek sholat, serta pengamalan hal-hal baik lainnya yang memang dimulai dari kecil. Banyak sih yang diajarin, tapi yang paling utama itu ngaji sama sholat. Yang diajarin dulu itu karena masih kecil ya, udah pasti yang diajarin itu macam-macam huruf hijaiyah itu ada berapa aja, cara membaca Iqra yang benar itu gimana, terus rukun iman dan rukun Islam itu ada berapa, macam-macam asmaul husna, dan yang terakhir itu doa dalam kehidupan sehari-hari itu ada berapa dan apa aja. Itu aja sih. Yang dipelajarin ya kayak huruf-huruf hijaiyah, tata cara beribadah, sholat, terus hafalan surat-surat. Yang diajarin dulu sih lebih ke tata cara sholat, belajar membaca Al-Quran, dan menghafal doa-doa sehari-hari, dan bersikap bagaimana cara menghargai orang yang lebih tua dan berbuat baik pada orang sekitar. Ngaji di TPA seperti Pak Samiono, Bang Yoki, kemudian kakak dan orang tua beserta anggota keluarga di rumah. Mama sama ayah sama guru ngaji. Buat yang ngajarin itu pasti orang tua sama guru ngaji. Yang ngajarin yang pastinya orang tua dan guru ngaji sih. Kalau di rumah orang tua, kalau di TPA ya guru ngaji. Yang ngajarin sih guru ngaji dan orang tua. Praktek sholat, kemudian hal-hal baik seperti membantu sesama manusia, tidak mencelakai, dan apabila ada uang lebih membantu bersedekah maupun sedekah. Yang paling gue inget itu yang pasti sih sholat ya. Dan yang masih paling gue inget sih udah pasti itu sholat ya, baca Al-Quran, terus hafalan surat-surat juga, sampai larangan-larangannya juga pasti masih inget. Yang pastinya baca Al-Quran, praktek ibadah, dan hafalan surat-surat pendek. Yang pasti yang gue inget banget sih gimana tata cara sholat, terus baca Al-Quran, dan hal-hal kebaikan yang diajarkan oleh orang tua dan guru ngaji. Ya tentu, karena bahkan pada masa remaja saya lebih sering belajar mengaji dibandingkan pada saat anak-anak seperti SD dan SMP, karena pada saat SMA saya mulai mengikuti organisasi Rohis
dimana saya berteman baik dengan kakak tingkat yang memang suka dan rajin sekali dia mengadakan kajian, sehingga disitulah saya mulai mendapatkan sedikit ilmu dan terus belajar mengaji karena dia. Dulu ngaji di TPA sampai SMP, terus udah SMK berhenti kan, ngaji di sekolah aja. Sekarang mulai ngaji lebih giat lagi pas masuk kuliah. Kalau untuk belajar pasti masih lah ya, tapi karena mungkin sekarang jauh dari orang tua mungkin agak kurang diperhatiin, tapi mau gimana juga itu tetap kewajiban yang harus diingat dan dipelajarin terus. Masih gue terakhir belajar ngaji waktu gue SMA kelas 3 di TPA. Kalau sekarang saat kuliah udah jarang sih, paling lewat sosial media atau pengajian mingguan di masjid. Masih, karena di waktu MTS gue kan mondok, jadi gue bisa lebih mendalami ajaran agama. Untuk sekarang sih gue kan udah kuliah di UIN, jadi bisa lebih mendalami ajaran agama lagi. Kadang-kadang ayah gua mengingatkan dan bertanya, "Nak, jangan lupa sholat. Nak, udah sholat belum?" Sih, biasanya beliau ngingetin pas lagi di telepon atau kadang juga ngechat buat ngingetin. Kalau masih diingetin buat ibadah itu pasti masih lah ya, apalagi sekarang udah jadi anak rantau yang jauh dari orang tua, pasti selalu diingetin terus, apalagi mungkin sekarang lebih ekstra. Masih banget, gua setiap ditelepon yang ditanya udah sholat atau belum, terus setiap malam Jumat gue disuruh ngaji atau baca yasin. Masih ngingetin banget sih, apalagi gue kan posisinya jadi anak rantau kan, setiap dihubungin pasti orang tua selalu ngingetin jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, dan melakukan hal-hal positif. Sedikit mempengaruhi karena banyak waktu yang gua habiskan bersama teman-teman, sehingga ada beberapa hal yang membuat pemahaman atau perlakuan gua berubah. Menurut gue sih sangat amat mempengaruhi. Circle pasti mempengaruhi banget lah ya, karena ada sebagian teman yang benar-benar agamanya itu kuat, pasti bakal ngebawa kita juga buat semakin rajin ibadah. Tapi ada juga yang beberapa teman ngajak buat ngelain ibadah. Tapi buat circle sekarang netral sih ya, tetap ngejalanin ibadah yang udah diajarin aja. Sangat mempengaruhi sih, tergantung gue bergaul atau berteman sama siapa. Kalau dibilang pengaruh sih pengaruh, cuman sebisa mungkin gue tidak mengikuti hal negatif yang mereka lakukan. Banyak teman-teman yang wawasan agamanya luas dan pemahamannya tentang agama sangat luas, membuat gua sedikit insecure. Yang paling bikin kaget tuh ya, cara berpakaiannya sama mata kuliahnya. Soalnya isinya banyak kan soal agama. Kalau buat culture shock yang di UIN sih udah pasti kaget lah ya, apalagi ngeliat peraturannya benar-benar pakaiannya harus tertutup banget. Soalnya dari dulu saya bukan dari pondok pesantren, jadi setelah masuk sini agak lumayan kaget. Terus juga ditambah mata kuliahnya yang benar-benar menjurus ke agama kayak tafsir, hadis. Kalau untuk culture shocknya paling bicara berpakaiannya ya, terus sama ini mata kuliahnya yang banyak menjurus ke agama. Mungkin lebih ke kaget ketemu orang-orang hebat akan tentang agama sih. Terus karena gua kan SMA-nya SMA biasa, belajar agama pun cuman umum. Gua mempelajari budaya religi dan menerima budaya dari teman-teman, meskipun beberapa kami berbeda pendapat. Yang paling pertama gue coba buat lakuin itu yaitu menyesuaikan cara berpakaian gue supaya bisa sesuai sama lingkungan gue. Cara saya beradaptasi yaitu pasti dengan membiasakan diri dengan lingkungan yang ada di kampus sih, terus juga ngikutin mata kuliah yang benar-benar ada di kampus dengan benar. Cara saya beradaptasi ya dengan cara berbaur dengan teman-teman, menggunakan pakaian yang lebih tertutup, terus dengan mengikuti kelas-kelas yang ada. Kalau gue sih cara berpakaian ya, karena kampus religi itu biasanya pakaiannya tertutup. Dan jadi sebisa mungkin gue menyesuaikan pakaian gue tertutup juga, terus juga bersosialisasi sesama mahasiswa. Gue berusaha mempelajari serta mengimbangi wawasan teman-teman gue yang basicnya emang lebih duluan paham agama daripada gue. Yang paling susah menurut gue itu kalau ada hafalan.
Hal yang paling sulit yaitu ya kayak yang tadi, cara berpakaiannya benar-benar harus tertutup dan islami banget. Dan yang kedua itu mata kuliah. Hal yang paling sulit menurut saya mungkin dari segi berpakaian ya, mungkin harus lebih tertutup lagi. Terus dari segi mata kuliah harus diikuti. Lebih berusaha mengimbangi teman yang akan paham agama sih, terus juga bersosialisasi sesama mahasiswa, terus juga cara berpakaiannya. Kebanyakan sudah mulai beradaptasi, namun beberapa memang sedang dalam proses, sehingga ya belum benar-benar beradaptasi. Syukur alhamdulillah sekarang udah mulai terbiasa. Kalau ditanya udah berhasil apa belum, ya pasti masih proses lah ya, karena adaptasi juga butuh proses, nggak instan, apalagi ditambah lingkungan sebelum saya berbeda dengan lingkungan yang sekarang, jadi benar-benar harus ngikutin prosesnya step by step. Kalau ditanya udah berhasil atau belum, mungkin beberapa udah berhasil dan beberapa juga masih belum. Kalau dibilang berhasil beradaptasi sih berhasil, cuma ada beberapa yang masih berusaha beradaptasi. Makan durian sama kekasih cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Kajian, saya juga berteman, kok saya sih lah. Hai, gua Maya Radika Sob. Tapi sedang berusaha juga agar, aduh kok gitu ya jawabannya. Belajar pasti masih lah ya, karena Tapi setelah berjalannya waktu, gua tidak berhasil. Dan mungkin harus yang paling susah itu kalau menurut gue buat nyesuaiin sama hal. Gua boleh mempelajari, boleh Dan doa-doa sehari-hari, tetapi Untuk kok disuruh sih itu Mai hapusin dulu. gue lupa jawaban gue apa ya. dulu bagus. Yang harus tertutup. Ih, bang lagi. Ya,